baik pagi hari ini secara khusus kita ingin coba mengupas perkara yang berkaitan tentang sakit hati, obat daripada sakit hati, mengobati hati yang sakit. Penyakit hati sama sakit hati yang beda. Sakit hati itu biasanya penyebab utamanya memang karena hatinya berpenyakit. Kalau hatinya tidak berpenyakit, maka dia tidak akan sakit hati. Sakit hati itu biasanya karena berbagai macam sebab, karena berbagai macam persoalan. Entah karena persoalan al-kibr, kesombongan di dalam hati kita, karena kita merasa punya jasa besar terhadap seseorang, karena kita merasa bahwa kita punya sumbangsi di dalam kehidupan seseorang. Begitu orang tersebut tidak sejalan dengan kita, begitu orang tersebut tidak mengikuti kita, maka muncullah sakit hati. Gitu. Sakit hati itu lahir dari penyakit hati sebenarnya, al-kibr, sombong. Yang kedua, kadang-kadang dipicu oleh persoalan-persoalan interaksi sosial. Entah karena persoalan muamalah, ya, karena mungkin pernah ditipu, pernah dikhianati, pernah diberikan janji atau apapun, ya. Kemudian itu tidak dia dapatkan, maka hatinya sakit. Yang repot begitu hatinya sakit itu, kemudian muncul sifat kebencian pada seseorang. Yang repot lagi sudah benci dendam, ini ya, sudah benci dendam. Dan cuma dendam kadang-kadang dimunculkan dengan ghadab, dengan kemarahan yang berapi-api gitu ya. Nah itu sebenarnya muaranya karena dari hati yang sakit, dari hati yang berpenyakit. Jasad ini siogianya kalau sakit di dalam Islam dianjurkan berobat atau tidak? Di jasadnya kita ada yang sakit di tubuh kita dianjurkan berobat tidak? Dalam Islam harus berobat. Kecuali sakitnya yang sederhana gitu ya, kita bisa ngobatin diri sendiri. Tapi kalau sakitnya sudah kronis, itu biasanya butuh bantuan ahlinya gitu ya. Atau dalam hal ini adalah dokter. Harus ke rumah sakit. Tapi kalau sakitnya sakit yang kecil gitu ya, misalnya pusing-pusing gitu. Malam saya pusing, malam nyut-nyutan. Udah ajak istri ke depan beli kopi itu udah sembuh itu. Kalau kecil tuh ya, kalau cuma penyakit kecil kadang-kadang ngopi aja berdua sama istri gitu kan, udah sembuh selesai. Kalau sakitnya sakit yang kecil. Ya. Tapi kalau yang sakit kronis, ya, mana bisa penyakit liver kena harus ngopi itu kan tidak bisa. Penyakit liver atau penyakit rematik, asam urat yang akut, ya, stadiumnya sudah stadium. Nah itu butuh bantuan ahlinya untuk mengobati fisik kita. Dan agama Islam menganjurkan untuk berobat kan begitu. Jadi dalam urusan jasad itu yang berpenyakit itu, yang sakit, itu wajib disembuhkan. Pertanyaannya kalau hati kita sakit, nah kalau sakitnya tadi, sakitnya yang kecil-kecil, misalnya kadang-kadang ada muncul kibr, sombongnya nggak parah, kadang sesaat doang. Yang kayak gitu bisa dihilangkan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, sembuh. Bagaimana kalau sombongnya setiap hari gitu? Rajin itu memproduksi kesombongan gitu ya. Sedikit-sedikit angkuh, sedikit-sedikit nunjukin amal, muncul lagi penyakit dari kiper, muncul lagi riya gitu ya, muncul lagi ini. Itu penyakitnya kronis setiap hari selalu begitu. Marah yang sederhana, Nabi juga suka marah gitu ya, pernah marah. Tapi begitu dia kemarahannya muncul, dia beristighfar kepada Allah, selesai sembuh. Tapi kalau yang setiap hari marah itu menandakan penyakit hatinya itu sudah kronis. Hati-hati. Jadi kalau sudah kronis, wajib berobat ya? Wajib berobat. Apalagi orang yang sadar dia punya penyakit, wah, ini repot nih. Orang yang sadar punya penyakit darah tinggi gitu ya. Udah apa aja dihajar, makanan gua dipantang, marah-marah tiap hari, kira-kira darah tingginya makin sembuh makin parah ya. Makin
parah. Apalagi dia nggak sadar itu dia punya penyakit darah tinggi gitu. Makanya kalau baru gejala-gejala itu mulai diperhatikan tuh, ya, mulai dilihat. Karena di dalam Quran, di dalam hadis Nabi itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi yang dinilai sama Allah itu, Pak, itu bukan apa namanya jasa kita. Kalau hari ini kan orang sibuk mikirin jasanya, tubuhnya, penampilannya gitu, nggak memperbagus isi di dalamnya, tapi memperbagus bagian luarnya, lip service-nya gitu. Hidung kurang mancung, bikin mancung. Bibir kurang sensual, bikin sensual. Ya, bulu mata kurang lentik, dibikin lentik. Kan begitu. Jadi yang diperhatikan habis-habisan, di make over habis-habisan itu urusannya jasad semuanya. Bahwa jasad itu sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita mesti dirawat, iya. Cuma Nabi mengingatkan itu. Selain bahwa kita punya jasad yang harus dirawat, yang harus diperbagus, hati juga begitu, Pak. Sama. Bahkan di dalam hadis ini, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amal kalian. Gitu. Nanti di yaumil qiyamah yang akan jadi penilaian di hadapan Allah itu bukan penampilan yang keren, bukan penampilan yang bagus, bukan yang paling ganteng kalian hidup di dunia, bukan yang paling cantik kalian hidup di dunia, bukan. Yang dinilai sama Allah itu nanti hati kalian dan amal kalian, dua kata Nabi. Itu ya. Nah, kalau ngomongin hati itu, para pakar tazkiyatun nufus dia membahas qalbu itu ada 3. Pertama ada yang disebut dengan qalbun salim. Ini hati yang selamat. Dalam Quran As-Suara, dalam Quran Surah As-Suara disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari harta dan anak-anak tidak lagi ada guna, tidak ada guna. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang paling berguna itu nanti di yaumul qiyamah, begitu harta anak dan ada gunanya. Yang paling berguna itu adalah qalbun salim. Qalbunya yang dinilai sama Allah, bukan jasadnya. Qalbun salim itu apa? Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Bagaimana ciri-ciri qalbun salim? Ciri-ciri qalbun salim itu dia tidak dihinggapi keadaan yang was-was yang berlebihan. Hatinya selalu tunduk tawadhu kepada Allah, hatinya selalu taat kepada Allah. Ketika dia beramal, dia selalu mengikhlaskan, mengharapkan wajah Allah dalam amalnya. Dia tidak mengharapkan penilaian makhluk, dia tidak membutuhkan penilaian makhluk, karena penilaian makhluk sifatnya adalah nisbi, sesaat, gitu ya. Tetapi yang dia inginkan di dalam amal itu adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri qalbun salim. Kemudian dia menghindari perbuatan-perbuatan yang bid'ah, yang tidak diajarkan dalam agama. Hatinya bersih, gitu ya. Tidak pernah berusaha, tidak pernah marah yang melampaui batas. Hatinya tidak pernah dihinggapi dengan sifat dengki, benci, dendam. Ya, lisannya bersih dari membicarakan keburukan orang lain. Nah, itu qalbun salim itu ciri-cirinya tuh ya. Maka nanti yang paling bermanfaat di hadapan Allah ketika harta anak itu gak ada gunanya, itu qalbun salim di hadapan Allah. Illa man atallah biqalbin salim. Yang kedua, ada hati yang al-marid, hati yang sakit. Kalau tadi hati yang hidup, ini hati yang sakit. Yang ketiga ada hati yang mayyit, hati yang mati. Itu jadi mayat hati ini. Dia kebalikan daripada salim yang selamat tadi. Ada hati yang salim, ada hati yang sakit, marid. Ya, ini yang jadi poin pembahasan kita nih, yang marid, yang berpenyakit, bukan hati yang mati ya. Hati yang, dan yang ketiga ada hati yang mati. Nah, itu biasanya para pakar tazkiyatun nufus itu selalu membahas persoalannya itu 3 saja. Urusan tazkiyatun nufus, urusan hati itu nggak keluar dari tiga keadaan hati seseorang. Makanya tadi ada orang yang sama jasadnya diperhatikan bukan,
yang merhatiin penampilan tahun 90-an di tahun 2000 awal itu banyak perempuan. Sekarang yang laki-laki juga seperti itu. Itu fashion untuk laki-laki, gitu ya. Ada laki-laki juga sampai dia rela-rela membeli kosmetik dengan biaya yang tidak kecil juga. Apalagi muncul artis-artis dari Korea, gitu. Makin jadi kiblat buat anak-anak muda, anak-anak milenial zaman sekarang. Makanya kalau dulu yang namanya kosmetik itu di tempat-tempat retail, toko-toko retail itu banyak kan kosmetik perempuan. Sekarang kosmetik laki-laki juga banyak, gitu ya. Jadi yang diperhatikan itu penampilan. Dari mulai matanya, hidungnya, mulutnya, penampilan pipinya, wajahnya, tangannya, semua diperhatikan. Bagus yang begini, ya nggak apa-apa, silakan saja. Sepanjang itu diperbolehkan, sepanjang itu mubah dalam agama kita. Tetapi yang harus lebih diperhatikan itu di hati kita. Hati kita ini, gitu ya, sesuai dengan tema kita. Ini jangan-jangan di pengalaman hidup kita ada yang menyebabkan kita ini begitu sakit hati pada seseorang misalnya, pada seseorang. Dan itu jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Itu penyakit. Ya ibarat kita punya sakit apa gitu. Didiemin nih. Ini makin gede penyakitnya. Nanti kalau sudah gede, sudah kronis, susah disembuhin. Susah. Sama misalnya benci pada seseorang, kebencian itu berlarut-larut itu kebencian. Dan ciri-ciri yang berlarut-larut itu nggak di mana diomongin itu. Dari tempat ini ngomong lagi, nggak puas di tempat ini ngomong lagi. Ciri-ciri orang yang kebencian itu susah hilang. Hati-hati itu. Yang kayak gitu lahir dari penyakit hati itu. Kalau dia tidak sadar bahwa itu penyakit yang berbahaya, apalah ngomongin doang gitu ya. Namanya juga orang cerita. Dia nggak sadar bahwa itu penyakit yang berbahaya. Dan di mana-mana ngomong terus. 6 bulan padahal yang diomongin juga sudah santai aja. Ngomong aja kesana kemari tentang ini, tentang itu, semua diceritain. Keburukan saudaranya misalnya. Nah itu tandanya dia punya hati yang berpenyakit, tapi dia tidak sadar bahwa itu penyakit. Dia merasa benar. Ingat loh, hati yang sakit itu, marid itu penyebabnya macam-macam. Fil qulubihim maradun. Di dalam hati mereka kata Allah ada penyakit. Imam Mujahid mengatakan al-marid itu artinya boleh jadi adalah syak, keraguan. Dia bahkan tidak yakin. Dia bahkan tidak yakin kalau sesuatu yang membuat dia benci itu sesuatu yang benar. Dia gak yakin sama dirinya sendiri. Misalnya dia ada ribut sama orang lain, dia sendiri tidak yakin bahwa keributan itu yang salah dia atau orang lain. Nah itu marid, itu tanda penyakit hati. Hati-hati. Cuma karena kita tidak sadar, akhirnya berlarut-larut, penyakit itu bukan sembuh, menjalar, nambah. Yang tadinya cuma benci jadi dendam, ya. Yang lebih parah lagi dari dendam ke syirik. Itu bahaya tuh. Ya. Kemarin di media sosial ada dukun tobat yang biasa ngirim santet tuh, dia bilang, dia cerita. Kita ini gagal kalau ngirim santet, ngirim orang lah ya, ngirim telur atau apalah. Itu ke orang yang kalau dia sholat, itu dia ninggalin semua urusan. Kemudian ngadepnya ke Allah. Itu paling susah di santet. Itu paling gak bisa bat mental balik lagi ke kita itu kata sedulur. Dia bukan orang soleh, cuman kalau sholat dia betul-betul menghadap Allah gitu. Dia biasa aja, kadang-kadang mungkin pernah lalai, pernah maksiat, pernah ini. Tapi begitu dia sholat, dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Itu orang qalbun salim, orang yang hatinya selamat gitu. Yang kayak begitu, di dukun aja susah gitu Pak. Nyantet dia gitu. Makanya orang kalau sudah dari benci muncul ke dendam ke syirik, dia datang ke dukun, nggak puas dia sama, wah pokoknya liatin aja tuh, gue punya guru ya, gue datang di dukun, disantet sama dia, ya, yang disantet orang yang punya hati yang bersih,
mental balik lagi Pak. Nggak bisa. Ya, jadi nggak apa namanya, bukan orang kelas wali, bukan yang bisa mentalin santet, bukan Pak. Dia yang kalau sholat itu ngadepnya ke Allah, bukan ngadep ke pekerjaan, bukan ngadep ke masalah, bukan begitu sholat lepas itu urusan dunia semua. Yang ngadep ke Allah. Nah, itu yang kayak begitu tuh Pak biasanya susah kena penyakit. Kalau dia sholat itu satu di antara obat dari penyakit hati kita. Banyak orang kalau mulai gelisah, mulai apa itu dia sholat gitu, atau dia baca Quran, itu obatnya di situ, penyembuhannya di situ. Dulu di zaman tabi'in ada seorang ulama, ya, seorang ulama tabi'in. Dia salah satu dari 8 muridnya imam, 8 muridnya sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud. Namanya Ar-Rabi bin Khufayb. Dia 8 di antara dia satu di antara 8 ulama paling kaliber di Kufah. Satu kali ada 2 orang muridnya, ya, 2 orang muridnya itu pernah ngajak main ke rumah beliau yang katanya beliau terkena penyakit ya, yang semacam rematik, udah tua, ya. Ar-Rabi bin Husayn, Syekh Ar-Rabi bin Husayn. Nama muridnya ini adalah Hilal bin Isaf dan Munzir As-Sawri. Dia datang. Munzir As-Sawri baru pertama kali ketemu Syekh ini. Satu kali Hilal begitu sampai di rumah, ya, kemudian dia bertanya kepada apa namanya, Rabi bin Husayn ini, wahai Syekh, aku dengar engkau terkena penyakit di Kufah ini. Aku tahu tempat seorang tabib yang handal menyembuhkan penyakit. Apa perlu aku panggilkan ke tempat ini untuk menyembuhkan? Kata Syekh ini, kata Syekh Ar-Rabi bin Husayn, ya, kata beliau, wahai Hilal, aku tahu bahwa obat itu adalah benar-benar berkhasiat. Ya, tetapi aku belajar, kata Syekh Ar-Rabi ini, aku belajar dari kaum Ad, kaum Samud, penduduk Ras, di abad-abad dan abad-abad di antara mereka. Telah kudapati bahwa mereka sangat cenderung sekali terhadap dunia. Jadi kaum Samud, kaum Ad dihancurkan oleh Allah tuh, kata Rabi Husain, mereka itu dihancurkan, dihinakan, itu bukan karena penyakit fisiknya, Pak, tapi karena penyakit kecintaannya terhadap dunia mereka. Ya. Kecintaan mereka terhadap dunia rakus dengan segala perhiasannya. Ini sumber Pak, kalau mau tanya, apa sumber penyakit hati? Apa sumber kenapa orang begitu cepat sakit hati pada seseorang dan susah melupakannya? Ini kalau ada orang nanya, saya kok sakit hati sama si fulan kok nggak bisa hilang? Masalahnya satu, karena di dalam hati kita itu ada penyakit hati yang disebabkan karena kecintaan kita terhadap dunia itu yang melampaui batas, Pak. Rakus terhadap dunia. Percayalah itu, Pak. Jadi kita mau cari obat kemana aja, hati kita nih ngerasa kok benci banget sama si fulan, kok saya nggak suka banget sama fulan, kok perilaku fulan begitu sih sama saya. Nah, itu percayalah, itu karena di dalam hati kita ada kecintaan rakusnya kita terhadap dunia. Percaya deh. Kalau kita muhasabah gitu, diurut gitu, kita mendiagnosa penyakit itu, kayak dokter diagnosa penyakit, dicari satu-satu. Itu kalau kita mampu, Pak ya. Kalau nggak mampu cari guru, gitu. Sebagaimana kita kalau kena penyakit yang sifatnya kronis cari dokter. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Oh ini mah kayaknya gue cuma begini doang ya, begini gue sembuh. Besok begitu lagi, kamu lagi itu penyakit apa? Sampai ada orang yang bingung sama dirinya sendiri. Saya juga bingung dah Ustaz. Saya kok gampang marah ya gitu ya. Sedikit-sedikit marah. Ya, padahal duit nggak kurang gitu. Ya. Tapi kok gampang banget marah. Dia lampu merah, macet marah. Padahal macetnya bareng-bareng. Kecuali dia macet sendiri, nggak boleh gitu. Lihat ini marah, sembako naik marah, apa aja dibikin sebab dia marah kan gitu. Hati-hati, itu penyakit
didiamkan bisa jadi penyakit kronis gitu. Orang cuma nggak sadar. Sama istrinya enteng marah, sama ibunya gampang marah, sama adiknya gampang marah. Pokoknya apa yang ada ketemu gampang marah. Disinggung sedikit marah, dinasihati sedikit ngerasa benar. Itu hati-hati, itu penyakit kronis itu. Makanya kata Rabi bin Haytham ketika dia ditawari untuk nyembuhin penyakit itu tadi, penyakit rematiknya tidak ada jelasnya, dia bilang saya belajar dari kaum Ad, kaum Thamud. Kebanyakan di antara mereka itu terlalu cinta terhadap dunia beserta perhiasan. Satu, ya. Keadaan mereka itu lebih kuat dan lebih ahli dari kita. Di tengah-tengah mereka banyak tabib, namun tetap saja ada yang sakit. Akhirnya tak tersisa lagi yang mengobati maupun yang diobati karena binasa, kata Syekh Rabi ini ya. Kemudian beliau menghela nafas, ambil nafas panjang. Kemudian dia lanjut lagi, seandainya itulah penyakit, tentulah aku akan berobat. Kalau penyakitnya itu, saya akan berobat. Kalau cuma rematik aja nggak perlu lah gitu. Kalau secara garis besar ya. Kalau demikian, apa penyakit yang Anda derita sebenarnya wahai Syekh? Tanya Munzir. Penyakitnya adalah dosa-dosa. Sekelas Syekh Ar-Rabi, ya. Orang yang faqih, ahli ilmu, solehnya luar biasa, masih merasa bahwa dirinya ada dosa. Gitu. Karena dia sadar sebab penyakit hati itu lahir dari dosa. Dari maksiat kita kepada Allah muncul penyakit hati. Kemudian tanya Munzir lagi, kalau begitu obatnya apa wahai Syekh? Kata Syekh Arabi, obatnya adalah perbanyak istighfar dan taubat nasuh. Banyak istighfar, taubat nasuh. Atau sayyidul istighfar. Nama dari sayyidul istighfar. Rajanya istighfar. Apa? Doa rajanya istighfar apa? Baca pagi sore itu sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Jadi dari sekian jenis istighfar ini tuannya nih, yang paling mujarab gitu ya. Nabi ngajarin kita untuk baca itu sayyidul istighfar pagi sore. Ada subuh begini sama pada asar. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ayat sayyidul istighfar. Baca doa ini. Baca doa ini lagi dalam kondisi lapang, senang, gitu, lagi senang, baca sayyidul istighfar. Begitu bapak sulit, malaikat ingat ini yang kemarin minta ampun sama Allah, ditolong lagi sama Allah, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi senang dia lupa taubat, lupa istighfar. Begitu susah baru banyak istighfar. Lagi senang lupa ke masjid. Gitu ya. Lagi susah baru mepet masjid. Ya. Sampai tetangga teman ngapalin. Itu dia rajin banget ke masjid. Lagi susah tuh ya, gitu. Sampai ngapalin, tapi gara-gara kebiasaan dia begitu. Hati-hati. Nah, ini penyakit ini. Jadi kadang-kadang penyakit jasad itu tidak terlalu berbahaya bagi seseorang dibandingkan penyakit hati. Kalau al-marad, penyakit hati itu bahkan bisa menutupi kebenaran. Bahkan dia merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang benar. Hati-hati. Kenapa? Begitu penyakit itu dibiarkan berlarut-larut. Misalnya contoh satu ya, satu jenis. Kadang-kadang ya kalau sudah kenanya itu berlipat-lipat, bukan cuma satu jenis penyakit ini. Kalau bahasa di penyakit medis itu komplikasi gitu kan. Ya, ada amarah, kodok, ada dendam, ada kedengkian, ya, ada macam-macam itu. Jadi satu, itu udah komplikasi penyakit hatinya, Pak. Tapi kalau cuma dengki saja misalnya, nah itu segera sadar, oh iya, saya kok dia rasa hati kita begitu dengar dengar orang seneng kok malah jadi susah. Orang dapat rezeki,
orang dapat kebahagiaan, kok hati saya kok ada nggak senangnya tuh? Itu mesti berasa Pak hati itu. Maka kalau hati itu tidak ada rasanya, berarti dia mati. Nggak ada frekuensinya, nggak nyambung gitu Pak. Ya, dinasihatin kebal aja gitu, tahu ya? Misalnya gini Pak, kan ada orang kan ada ya lemahnya, ada lengahnya ada Pak ya. Lagi ngobrol ketemu sama teman-teman, lagi lengahnya kan ada aja Pak. Namanya lagi ngobrol kan asik, tau keluar sifat riaknya kan gitu. Tuh begitu dia habis riak, berapa menit kemudian dia mulai sadar tuh, ya Allah, astagfirullah. Nah, itu tandanya hatinya masih hidup tuh Pak. Apa maksudnya? Terus lagi ngobrol dia muncul sifat riak, menunjukkan amal. Ya, dia nggak sadar sampai dia pulang ke rumah, sampai dia tidur bangun lagi, nggak sadar kalau yang semalam itu adalah perbuatan besar. Itu tanda hati sudah mulai mati tuh Pak. Yang celaka Pak, itu untuk kesadaran sendiri. Yang celaka itu begitu dia mulai muncul sifat riaknya, ada orang ngingetin marah. Udah riak tambah ghadab. Satu penyakit belum selesai, udah muncul penyakit baru lagi. Satu riak ngingetin juga nggak di depan umum. Dia tutup. Dia tadi berlebihan ngomongnya, hati-hati sama ente hilang. Ente masuk tahu, ngajarin mana. Nah, dia marah. Ente juga suka begitu, lucu orang lagi. Itu sudah riak, tambah botol, tambah itu dan kacau. Sampai di rumah. Mungkin gua pulang ke rumah, di jalan dia lapar, makannya nambah 3 piring lagi. Kenyang. Begitu kenyang lupa zikir. Kan begitu, nanti saya jelaskan kenapa hal ini bisa jadi penyakit. Satu penyebab di antaranya adalah terlalu sering makan yang berlebihan gitu ya. Begitu dia kenyang, mulai tuh lupa zikir, lupa minta perlindungan sama Allah, setan masuk dihembusin sampai tidur di rumah nggak sadar kalau dia tadi melakukan perbuatan dosa. Sampai bangun tidur dia nggak sadar juga kalau semalam itu dia melakukan kesalahan. Itu penyakitnya terus ya, menggumpal keras. Hati yang keras itu udah menggumpal. Itu seperti orang yang jantung kena liver gitu kan. Nanti itu jadi celah masuknya penyakit-penyakit lain juga. Apa maksudnya? Jantung kalau kena liver itu mulai ada celah buat masuknya sekian banyak penyakit. Sama, hati juga itu kalau sudah mengeras, membaku, itu celah buat masuknya sekian banyak penyakit. Dari riya muncul ghadab itu suka marah. Dari ghadab muncul sifat benci. Dari benci muncul dendam muncul. Begitu terus tuh Pak. Merembet itu, setan main itu. Wah asik Pak itu setan. Hembusin lagi. Jadi kita makhluk yang jasadnya rajin sholat. Sholatnya rajin Pak, gak pernah ninggalin sholat 5 waktu. Tapi hatinya busuk. Hatinya mati. Itu ada. Mending Pak yang nasihatin teman, mending deh. Ini yang nasihatin gurunya aja dilawan. Gak berani melawan di depan, melawan di belakang. Ada begitu. Murid ini gak berani sama gurunya. Di belakang ngomongin ini guru, di mana-mana dia ngomongin. Wah, emosional tuh guru ya. Wah, dia ngomongin sana, dia ngomongin sini. Nah, itu Pak, itu berlipat-lipat kalau begitu. Udah dia kotor, terus dia ngomongin ahli ilmu. Sementara ahli ilmu kata sebagai ulama darahnya dagingnya beracun. Itu sudah dia kotor, kena penyakit kotor, ditambah hatinya kena racun. Tahu kena racun Pak? Mati seketika itu. Begitu mati, siapapun yang kasih nasihat Pak, nggak masuk Pak. Tuh kalau udah begitu nyungsep hidupnya, jamin itu Pak. Jamin tuh hidupnya nyungsep kalau dia nggak taubat sama Allah. Kalau dia nggak bertobat kepada Allah, nyungsep itu. Makanya hati-hati Pak. Urusan hati itu urusan nggak sepele. Memang kita kadang-kadang anggap sepele gitu. Dianggap bahwa kalau sudah sakit, sudah santai aja, nggak perlu berobat. Mestinya harus berobat. Kalau sakitnya ringan, kita masih bisa beristighfar, taubat sendiri, selesaikan sendiri. Tapi kalau sudah merasa hati keruh gitu ya,
apa ciri-cirinya? Gampang baca Quran gak nikmat, sholat tidak khusyuk, kan gitu. Sholat tidak pernah khusus sekalipun. Kalau sesekali khusus, sesekali tidak khusus wajar, itu masih bisa diobati. Cuma kalau sudah setiap sholat, setiap baca Quran, nggak ada kenikmatan dalam ibadah kepada Allah, itu tandanya hatinya sudah betul-betul kronis sakitnya, dan itu dia mesti datangin ahlinya, Pak. Dia mesti datang ke ahlinya, ditanya, saya ini sebenarnya kena penyakit apa gitu. Nanti ahlinya mendiagnosa, biasanya kan diagnosa dulu, Pak. Diagnosa, nih, kamu begini nggak? Iya. Kamu begitu nggak? Iya, betul kan. Nah, berarti kamu solusinya begini. Itu ahli begitu, Pak. Baik, sekarang kita kumpulkan. Nah, di sini ada satu kitab judulnya Tibbul Qulub yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia menghimpun ada 5 penyebab paling besar. Penyebabnya sebenarnya banyak, tapi yang paling besarnya 5. Ya, yang menyebabkan hati itu bisa sakit atau bisa sakit hati. Mudah sakit hati gitu. Yang saya hati marah, gitu ya. Terus apa lagi? Misalnya begini, Pak. Dia nggak boleh dengar orang lain ngomongin dia, gitu ya. Dia sih dosa ngomongin orang, tapi kalau dia tersinggung, berarti ada penyakit, Pak. Betul. Dia sih dosa, dia ngomong orang gitu, urusan dia itu, nggak ada urusan sama kita, betul. Tapi begitu kita dengar, misalnya contoh orang ngomong, si fulan itu, dia dengar dari orang lain, si fulan ngomongnya pelit ya. Terus dia singgung, padahal dia pelit. Sama, dia lebih pelit dari saya. Padahal kalau dia mau koreksi dirinya sendiri lebih dalam. Oh, ini ada benar. Saya mau pelit. Besok saya perbaiki. Ya, mesti rajin sedekah, mesti rajin ngasih orang, mesti rajin bantu orang. Nah, gitu. Itu sembuh seketika penyakitnya, Pak. Tapi kalau dia lipat lagi dengan dia belum tahu siapa tuannya, sombong ya. Saya tak paling pinter namanya dah, ya. Ini kan kalau ngasih orang nggak perlu laporan sama dia, iya emang betul, ya. Tapi kalau muncul ngomong kayak gitu nyalahin dari sifat kibar, sifat sombong, apa sudah kita udah cakap-cakap tuh Pak nyembunyiin amal, betul? Sampai orang nilai kita pelit, nggak apa-apa. Kita sembunyiin amal tuh. Kita ngasih diam-diam, orang nggak tahu, ya. Kadang-kadang ada orang begitu, Pak. Ada orang nih, dia nggak mau orang melihat. Dia ada tuh, Pak. Orang pokoknya dia punya menyembunyikan amal supaya amal itu diterima di sisi Allah. Ingat Pak, ya, orang kalau bantu orang, amal kita diterima sama Allah udah bagus, betul kan? Karena buat nyampe ke Allah tuh udah gampang amalnya. Nggak penting tuh orang mau terima kasih, nggak terima kasih. Nggak penting tuh orang mau muji-muji kita atau tidak dipuji-puji, Pak. Nggak penting, itu nggak penting, itu penilaian manusia nggak penting. Yang penting amal kita diterima. Jangan sampai ada kalimat, jangan sampai tahu terima kasih. Jangan, Pak. Jangan, nggak perlu itu diucapkan. Nggak perlu. Ya kalau cuma sekelebet di hati mah ya cepat-cepat istighfar aja, Pak. Kalau sekelebet ada di hati, asal jangan diucap. Kalau sesuatu yang masih muternya di hati, Allah maafin. Tapi kalau udah diucap, orang dengar, ya. Nah, itu kalau kita butuh istighfar yang lebih dibandingkan sekedar cuma muter di hati doang. Kalau sekelebat di hati doang, begitu ada orang dia pelit ya, beda sama si fulan misalnya, ya. Itu kita kalau kedengaran kita, Pak, kita tersinggung, sakit hati. Sayang, Pak, amal-amal yang sudah kita sembunyikan itu. Kan ada orang yang nggak mau dilihat orang, dia pengen amalnya suci nyampe ke Allah. Udah nggak usah lihat, nggak usah takut lihat orang. Gak usah menilai orang. Sampai orang menilai dia pelit, nggak apa-apa. Sudah dia mendapat pahala menyembunyikan amal, dia juga dapat pahala diomongin orang, dia transfer pahala, kan sederhana Pak begitu. Tapi kalau karena hatinya berpenyakit, ya sudah dia nggak bisa kendalikan emosinya, keluar sifat kiber, sombong. Ya emang gua kalau mau ngasih udah lapor sama dia 1/24 jam, kan betul. Emang lu lapor sama dia, emang lu kalau sudah apa ngomong sama dia kan. Udah, padahal kalau dia iya, dia pelitnya beda sama sekolah. Ya mungkin ada sifat pikir yang beda. Cukup sama si fulan yang bersangkutan saja, mulai rubah sikap kita yang tadinya mungkin dia nggak tahu. Ya, menjaga hati itu susah Pak, nggak gampang.
Yang tadinya dia nggak tahu, sudah mulai besok, sudah bagaimana caranya dia supaya jangan punya prasangka yang buruk sama saya. Gitu. Kalau dia ngomongin kasih aja udah. Mulai besok kita takdir dia. Nah, berubah kan pandangan dia, jadi dia nggak dosa. Kita niatnya begitu, bukan niat ini menunjukkan amal kita. Kita niatnya begitu supaya dia tidak melakukan perbuatan dosa, gitu ya. Hati-hati. Makanya sebab-sebab orang mudah sakit hati, mudah tersinggung, dinasihati mudah marah. Ya. Walaupun kata Imam Syafi'i, nasihatilah saudara di depan, di belakang. Karena jika engkau menasihati di depan orang lain, maka itu sama dengan kau menghinakannya. Betul kan? Itu nasihat umum sifatnya sebenarnya. Artinya janganlah, itu adab orang memberi nasihat. Jangan nasihati di depan umum. Kalau menegur jangan di depan umum. Tapi kadang-kadang hati kita itu perlu dicampur di depan umum. Betul kan? Ada orang yang kalau dinasihati di depan mata nggak ngerti. Ya, nggak sembuh gitu loh penyakitnya. Begitu dinasihati di depan umum, ceger, sok terapi. Pulang nangis dia. Pulang nangis, sadar diri. Itu kalau hati dilembutkan sama Allah begitu. Pulang nangis, sadar diri, dia istighfar, dia taubat, selesai. Tapi ada juga yang kalau dinasihati di depan umum makin gila. Itu kudu tahu. Itu seni berinteraksi dengan orang lain. Baik, timbul judul kitabnya yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada 5 penyebab orang mudah sakit hati, itu ada 5 penyebab. Ya. Mudah tersinggung, mudah sakit hati, hatinya berpenyakit, itu minimal ada 5. Yang pertama ini bahkan dia berkomentar, 5 hal ini adalah sebab sakitnya hati seseorang yang paling besar, kata beliau. Ya. 5 hal ini bahkan dapat mematikan cahaya hati. Jadi hati itu kan punya cahaya, punya nur. Ya, entah itu didapat dari menuntut ilmu, entah itu dapat dia dari baca Quran, entah itu dapat dari dari sholat dia, entah dapat dari wirid, zikir dia. Itu hati bercahaya itu Pak. Nah, bahkan karena 5 hal ini, hati yang tadinya ada cahaya ini bisa mati, itu pudar gitu. Walau tidak sampai membuatnya bisu dan tuli, kata Imam Qayyim. Enggak sampai sih. 5 hal ini enggak bakal nyampe bikin dia bisu sama tuli. Maksudnya bisu dan tuli tadi tuh, enggak mau dengar orang lain lagi gitu ya. Bahkan enggak mau nasihatin kalau ada orang yang salah gitu ya, ada kemungkaran di depan mata, ini bisu mulutnya udah enggak mau tahu gitu ya. Akan tetapi cukup melemahkan sendi-sendi dan kekuatan daripada hati yang kita miliki, hati yang seseorang itu miliki gitu. Jadi 5 hal ini. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tibbul Qulub adalah sering berinteraksi dengan manusia. Terlalu banyak berinteraksi dengan manusia. Jadi kalau ada ungkapan satu teman itu tidak cukup, satu musuh kebanyakan, gimana? Satu teman itu kurang, 1000 teman itu kurang, satu musuh kebanyakan. Nah, itu sebenarnya slogan-slogan begitu bisa ada benarnya, bisa ada salahnya. Terlalu banyak teman juga masalah nanti Pak. Betul nggak? Terlalu banyak teman, terlalu banyak interaksi. Kan ada orang yang interaksi sosialnya itu, dia jadi ketua PPM, dia jadi ketua PMI, dia jadi ketua ini. Kebanyakan interaksi sama manusia, sadar Pak, itu penyebab penyakit hati itu muncul. Dia terlalu banyak sering bergaul dengan manusia. Dia gini Pak, dia nggak bisa sepi hidupnya. Kalau sepi itu kayaknya merana gitu ya. Kalau padahal dulu para ulama salaf terdahulu malah yang dicari itu adalah tempat sepi kan gitu, tempat uzlah. Kalau di tempat yang ramai dia sudah terlalu sering mendengarkan sesuatu yang merusak hati dia, yang dicari itu tempat sepi gitu. Paham maksudnya Pak? Jadi sedikit-sedikit maunya itu kalau nggak nobar, kalau nggak ngopi bareng gitu, kalau mau itu kayaknya hati merana gitu ya. Padahal penyakit hati itu muncul dari situ karena terlalu sering banyak bergaul. Kata Imam Ibnu Qayyim, dia jelasin itu.
Akibat terlalu sering bergaul, hati itu dipenuhi asap dan nafas-nafas manusia hingga menghitam. Bukan asap ini, dukhan ya, khudut ya, bukan ya. Ini asap maksudnya asap hembusan manusia. Terlalu sering bergaul, kesana kemari, pokoknya dia kalau malam di rumah sama anak istrinya tuh kayaknya gak betah bawaannya. Mau keluar aja mau sama teman gitu ya. Mau cari teman ini, cari tempat mungkin mana, cari tempat pokoknya kalau gak betah pokoknya nyari. Apalagi ada punya bini ya kan, Pak. Siap tadi kan. Di rumah pelana, kalau bini gak ada. Iya. Ada yang baru nikah ya kan, ngantin baru deh. Iya. Pokoknya ngadon ada di rumah ya. Ada yang WhatsApp di close. Iya. Ada yang nelfon kagak diangkat. Pokoknya lagi khusyuk bin serius alias fokus. Kalau begitu bisa saja. Bisa. Ya, cara kita ini. Begitu bisa. Bawahnya Allah. Bahkan hingga hatinya itu menghitam, menyebabkan teriris-iris gundah gulana, lemah, menanggung beban buruknya teman. Lalu dijumpai teman yang buruk tersinggung, punya teman akhlaknya buruk tersinggung, karena terlalu sering berinteraksi gitu ya, serta terbagi tuntutan mereka. Kalau begitu, apa yang tersisa? Bahkan Imam Bukhari mengatakan, kalau begitu, kalau tiap hari Anda habiskan waktu Anda untuk teman-teman, ketemu ini, ketemu itu, segala macam interaksi, gak karuan. Kalau gitu, mana jatah Allah dan akhirat, kata Imam Bukhari. Ya? Mana jatah Allah dan akhirat? Hidup waktumu sudah dihabiskan untuk pergaulan manusia. Berkurang itu kalau begitu. Coba lihat Pak, tengok kisahnya paman Nabi Abu Thalib. Itu terlalu banyak berteman, Pak. Ketemu temannya model Abu Jahal. Ya, begitu mati yang nemenin temannya model Abu Jahal. Sedih nggak begitu Pak? Sedih, gitu ya. Teman-teman ya teman-teman baiknya nggak ada. Bergaulnya sama teman-teman yang buruk, yang akhlaknya buruk, nular Pak, asli nular itu. Makanya kalau kalian mau lihat agama seseorang, lihat agama teman bergaul, Pak. Betul kan? Kamu bergaul dengan tukang minyak wangi, kebagian wanginya. Bergaul dengan tukang pandai besi, kebagian baunya. Bukan begitu. Hati-hati, pilih teman tuh hati-hati Pak. Jangan asal senang, jangan asal happy, jangan asal semua maunya dibenarkan. Ada orang pilih teman tuh yang rada tajir gitu ya, yang kaya biar bisa ditraktir sama si gitu ya. Iya. Akhirnya apa? Begitu ditraktir, namanya orang udah sering dikasih, lidahnya keluh buat nyampein kebenaran, betul nggak? Begitu temennya bengkok, dilurusinnya nggak bisa. Akhirnya apa? Sakit hati, kan gitu. Kan gurunya baik, mau ngasih tahu dia. Kok kenapa dia jadi mungkin kebaikan dia? Dia salah lu. Kenapa lu terima semua kebaikan orang? Kadang-kadang ada kebaikan yang nggak perlu kita terima. Ada waktunya. Jadi nggak terus-terusan kebaikan orang itu semua diterima. Lain hal kalau ada maksud pendidikan, gitu ya, lain hal. Tapi kalau nggak ada, cuma berteman biasa saja, jangan berlebihan. Ya, apalagi udah mendewakan temannya, pokoknya kalau yang keluar dari temannya pasti benar. Kenapa? Itu temannya ustaz misalnya, guru ngaji. Ya, pokoknya kalau semua yang keluar dari mulutnya pasti benar. Enggak. Ustaz juga belum tentu benar. Bisa jadi itu ustaz sedang dalam situasi yang hatinya sedang dibungkus dengan hawa nafsu, bisa banget, bukan bisa aja, bisa banget. Bisa diganggu sama setan. Mungkin ustaz bisa diganggu sama setan. Bisa. Jangan bilang nggak bisa. Jangan ustaz Nabi bisa diganggu, gitu ya. Nabi Zakaria itu selalu pernah dialog dengan setan. Ya. Kenapa kamu bisa mengganggu saya, kata Zakaria? Kata setan ini ngomong, semua jalan untuk menggodamu gak ada, kata setan. Cuma begitu malam kamu makan agak sedikit kenyang, di situ peluang saya untuk mengganggu zikir dan wirid yang biasa kamu ucapkan setiap malam. Hilang zikir wiridnya, setan masuk diganggu. Jadi bisa Pak, jangan dibilang bahwa yang namanya orang berilmu nggak bisa melenceng. Ini jangan taklid ini Pak. Beradab boleh sama guru, silakan. Itu harus bahkan. Tapi jangan taklid. Taklid itu membutakan kebenaran. Seolah-olah setiap yang keluar dari guru pasti benar. Begitu gurunya nasehatin,
nasihatin yang benar gitu sama dia. Sakit hati. Kenapa? Taklid. Dasarnya taklid. Bukan dasarnya beradab. Kalau beradab, dia akan sabar kalau dijumpai gurunya ada kesalahan. Itu beradab. Tapi kalau taklid, nah beda. Kalau taklid itu pokoknya dia benar, maha benar, gitu ya. Begitu dia salah, wah dia jadi benci, Pak. Maka itu hati, Pak. Hati begitu sifatnya. Ente lihat saya senang, ya. Hitungan menit begitu ente saya celak sedikit, jadi benci. Itu hati, Pak. Permainan hati itu begitu. Begitu saya celak sedikit, langsung berubah yang tadinya cinta, berubah jadi benci. Maka keadaan hati itu cepat sekali berbolak-balik. Begitu hati dalam ketaatan, cepat-cepat beramal baik, Pak. Ya. Hati itu kalau lagi lembut, lagi ini banyak ini berbuat baik. Kenapa? Karena hati berubah, tiba-tiba berubah jadi benci, repot nanti. Begitu kita lagi cinta sama seseorang, sudah lakukan apa yang membuat dia semakin cinta sama kita. Begitu. Begitu. Iya. Tapi kenapa? Karena hati itu sifatnya kulub, berubah-ubah. Kapan waktu dia benci. Gitu. Artinya jangan cinta terlampau cinta. Karena boleh jadi sesaat dia berubah jadi benci. Jangan benci terlalu benci, karena boleh jadi sesaat dia berubah jadi cinta. Iya. Masuk ke standar. Itu ke standar. Iya. Sampai sini ya. Abu Thalib, ya Pak, ya. Paman Nabi Abu Thalib itu merana terlibat sampai akhir hayatnya gara-gara teman banyak berinteraksi dengan teman, hatinya membeku. Begitu. Nah, saya sering sampaikan, Pak, orang kalau masih bangunan itu kalau masih kecil dilurusinnya gampang. Tapi kalau udah jadi bangunan tinggi, udah gede, bengkok, susah dilurusinnya, Pak. Ya, itu saya pernah main sama arsitek, lagi naik mobil, lihat tiba-tiba ada kemacetan di daerah Jakarta, macet itu ya. Saya bilang, ini kenapa? Mas, penyebab macet begini? Kata si arsitek ini, Ustaz nggak lihat itu ada bangunan itu tinggi. Dia kenapa? Itu bengkok, makanya nyebabnya jadi macet, jadi jalan agak dilebarin gitu. Oh, gara-gara bangunan bengkok, jadi lebarin jalan supaya ada pertahanan gitu. Jadi nyusahin orang, Pak. Orang kalau udah bengkok nyusahin orang kan begitu. Iya. Maksudnya apa? Cuma saya perhatiin kok. Saya sampai keluar mobil loh. Penasaran bener nggak bangunan bengkok, saya perhatiin. Emang bukan ahlinya, Pak. Sama orang kolbu juga gitu. Orang yang nggak ngerti kolbu seseorang, dia datang salah orang. Dikira ahli kolbu, dikira ahli ilmu, ternyata dukun gitu ya, soal ramal gitu ya. Ya kalau dia bukan ahlinya repot. Pak, semalam saya kok ada kucing tiba-tiba makan makanan saya. Oh, itu tandanya kamu besok harus datang lagi ke sini gitu ya. Bisa datang gitu ya. Harus datang lagi ke sini supaya ada pengobatan gitu. Berarti kamu itu lagi sedang serap rezekinya gitu ya. Makanya bisa datang gitu ya. Jadi kalau nggak ahlinya nggak ngerti, sama. Bangunan saya nggak ngerti, saya ngertinya baca kitab, Pak. Kalau urusan bangunan saya nggak ngerti gitu ya. Mana yang bengkok saya bilang, saya perhatiin enggak bengkok Ustaz, itu bengkok gitu ya. Nah, kira itu ilmu yang beda, karena nggak ngerti. Cuma kalau udah bengkok begini, saya tanya, kalau udah bengkok begini nih, lurusinnya gimana? Bisa nggak dilurusin? Susah, bisa cuma 2 cara. Satu dihancurin, gitu ya. Yang kedua datangin alat-alat yang mahal dari Jerman, gitu ya. Susah ya? Maksud saya, kalau orang sudah terlanjur bengkok tua, susah dibilangin, Pak. Yang membilangnya anak muda. Misal contoh, rokok, gitu. Datang anak muda, dokter muda. Pak, itu rokok nggak bagus, Pak. Apa kata seorang? Itu tahu. Cuma kenapa mesti lu yang ngomong kan gitu ya? Padahal dia ngomong bener ya. Kenapa mesti lu yang ngomong? Baru kemarin soalnya yang ngajarin gua. Orang kalau udah tua diurusin susah. Makanya mumpung nih masih muda nih, yang masih pada muda nih gitu ya. Makanya kalau ada orang tua hatinya lembut, dinasihatin cakep Pak, itu hidayah dari Allah. Betul. Tapi kalau ada orang tua merengkel, susah dibilanginya, apalagi yang mau ngasih tahu anak muda. Lu tahu apa lu makan asam, puas bunyi. So tahu
ulun gitu ya. Udah Pak, itu makin susah bilangnya. Nah Abu Thalib itu begitu Pak, paman Nabi. Udah tua, yang nasihatin ponakan. Tapi mana ponakannya? Kalau bahasa kamu ya, mana kalau bahasa kita lulus rumah baru mampu gitu lagu-laguan ajaran begitu kalau bahasa kita. Jadi susah Pak. Nah itu gara-gara apa penyebabnya? Disimpulkan oleh para ulama. Penyebab Abu Thalib itu tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya adalah karena hembusan teman-teman di sekitarnya. Siapa? Abu Jahal. Teman itu hati-hati Pak, bawa pengaruh dahsyat luar biasa. Maka kalau mau bikin bagus anak-anak kita, pilihin kita yang milih teman yang bagus. Ya, cari teman yang temannya duduknya di majlis-majlis taklim, ya. Duduknya ngobrolnya pun kebaikan. Kalaupun dia ngobrol-ngobrol di tempat kopi, yang diobrolin juga sesuatu yang baik gitu ya. Cari teman yang begitu tuh Pak. Jangan cari teman yang asal kaya yang asal keren asal apa ngasih keuntungan dunia yang begitu lama Pak. Betulan enggak lama. Kalau cuma teman yang cuma nyari keuntungan, yang bisa bantu ente setiap saat pakai duit, Pak. Ya, besok ente beda sama dia, habis ente dibenci. Percaya itu kalau dia temannya begitu. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini masih jelasin bab pertama. Standar pergaulan yang baik itu, standarnya itu ketika temenmu ngajak sholat Jumat, sholat hari raya, duduk di majelis taklim, gitu. Sampai nyebutin apa namanya praktek-prakteknya. Dan menghindari pergaulan-pergaulan yang buruk dan mubah secara berlebihan. Apa maksudnya Pak? Ini pergaulan, misalnya contoh ngobrol-ngobrol, ngopi, ya, ngobrol-ngobrol di tempat-tempat ini sampai larut malam, sampai jam 2 pagi. Yang diobrolin sih mubah, baik-baik, tapi kalau melampaui batas, percayalah hatimu akan keras. Gitu. Yang dilakuin sih sesuatu yang boleh-boleh aja. Ngopi kan boleh, ngobrol-ngobrol sama teman kan boleh. Tapi kalau melampaui batas, tiap hari melampaui batas, langsung sekali bagus gitu ya, memperkatakan bahwa ya ketemu ngobrol, ada batasnya, waktunya ada, selesai pulang, hati itu enak Pak. Tapi kalau tiap hari pulang jam 1 pagi udah kayak orang main judi gitu ya. Yang diobrolin mau baik, benar. Yang diobrolin kadang-kadang masalah yang baik-baik gitu, ilmu misalnya atau apa yang diobrolin baik-baik, nggak ada ngomongin jelek-jelek kan. Tapi nanti setan gampang disipinnya. Awalnya baik-baik kita ngomongin apa namanya kartu Mobile Legends gitu ya. Kalau ngomongin apa namanya MU sama Chelsea, kita ngomongin udah berempet kemana-mana akhirnya. Ntar ngomongin bisnis dunia gitu. Kenapa ya kebablasan sampai lampu ibadah? Jadi paham sampai sini Pak ya? Kata Ibnu Qayyim bahkan orang yang jika bergaul ada 4 macam jenis-jenis orang kita bergaul. Ada orang yang bergaul dengannya bagaikan makanan, kebutuhan pokok. Jadi kadang-kadang ini yang dia bagus begini. Kita bergaul itu secukupnya aja. Apa yang menjadi kebutuhan bagi kita, kebutuhan dunia kita, kebutuhan akhirat kita dengan teman-teman kita. Misalnya kita ada kongsi bisnis, ada apa, sebatas secukupnya saja. Kemudian saling menasihati pada kebaikan, selesai. Ya, jangan sampai berlebihan. Ada orang yang bergaul itu bagaikan seperti obat. Dibutuhkan dia ketemu kalau sakit aja gitu. Kalau ketemu lagi sakit ketemu, terus dia bisa nyembuhin, itu juga masih bagus. Gitu, masih bagus. Ada orang yang kalau bergaul dengannya itu layaknya seperti penyakit, sesuai dengan tingkatannya, kuat, lemah. Ada orang yang tidak memberikan keuntungan dunia maupun akhirat. Dia kalau ini tipe orang yang kalau ketemu nggak pernah ngasih keuntungan dunia, enggak, akhirat juga enggak gitu. Kayak gini jadi jauh ini Pak. Nggak perlu dipertahankan yang begitu, lebih baik tinggalkan saja sudah. Daripada apa? Mengotori, merusak hati kita. Ya kalaupun ketemu, kata Ibnu Qayyim, kalaupun ketemu, sebatas kamu bertemu secara jasad, tapi jangan sampai merusak hatimu. Ada filter maksudnya ya, ada filter. Hati-hati. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka setidaknya ini beberapa sebab. Ya, yang tadi pertama tadi banyak berinteraksi bergaul dengan manusia. Yang kedua, tenggelam dengan anak-anak, yang terlalu tinggi anak-anaknya, pengen punya ini, pengen punya ini. Ada orang itu ikut-ikutan aja depannya gitu,
imannya belum mantap gitu. Yang lagi viral apa dibeli, yang dia duit punya, yang punya helm harga 5 juta, gitu ya. Punya ini harga udah knalpot harga 25 juta, pernah lihat knalpot udah 20 juta? Iya, mau ini cuma 27 juta, dia knalpotnya tuh 27 juta. Ada yang begitu gaya, jadi angan-angannya tinggi. Dia teman begini mau begini dan begitu. Kalau cita-cita beda dengan angan-angan, angan-angan bahaya bisa merusak hati kita. Yang ketiga, dia bergantung pada selain Allah. Bahkan orang yang menggantungkan hidupnya pada selain Allah itu diumpamakan seperti sarang laba-laba yang bikin rumah. Wa in awqala buyuta baitul ankabut. Selemah-lemah rumah itu adalah rumah laba-laba. Jadi kalau Bapak gantungin hidup Bapak, ya, ada yang gantungin hidup kepada selain Allah, nanti kecewa. Ya. Kita bergantung sama fulan, begitu fulan nggak sejalan dengan kita, kecewa kita yang ada. Kecewa, sakit hati, hatinya rusak lagi. Dan yang keempat, terlalu banyak makan, nanti ya, berlebihan makan. Itu orang yang terlalu berlebihan makan, harus kenyang, malam itu kenyang, siang kenyang, udah itu kacau itu, hatinya bakal beku. Ya, zikir susah, ibadah susah, sholat susah, ruku susah, sujud susah, baca Quran males, keburu ngantuk kan gitu. Kita makan, hindari makan yang sampai berlebihan melampaui batas yang menyebabkan terlalu berkenyang. Yang terakhir, terlalu sering tidur. Kebanyakan tidur. Nggak boleh lihat ada tempat ada buat nelonjor tidur. Tidur itu cuma 3 Rasulullah 3 kali sehari. Ya, awal malam, akhir malam, siang, qailullah. Itu pun waktunya sedikit-sedikit. Gitu ya. Tapi Rasulullah tidur begitu aja. Ini masih jam berubah. Kadang-kadang tidurnya sekali. Cuma yang sekali itu yang mati nggak mau bangun. Itu tidur berapa kali? Sekali. Malam doang tidur. Bangun jam berapa? Jam 10 lah pagi gitu ya. Itu kan namanya mati bukan tidur. Baik, jadi 5 hal ini bisa menjadi penyebab seseorang mudah sakit hati dan hatinya berpenyakit. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari buruknya hati kita dan penyakit hati dan Allah berikan kepada kita motivasi sakit hati yang selamat. Baik, itu saja mungkin pada sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari kita pada hari ini dan Allah membersihkan hati kita, menuntun hati kita agar kita tunduk patuh taat terhadap segala yang Allah besar. Kurang lebih maaf. Ada Allah yang mujmain. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.